Di sebuah lembah yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, di mana pasir berbisik doa-doa kuno dan langit memeluk malam dengan bintang-bintang yang berkilauan seperti mutiara surga, hiduplah seorang lelaki bijak bernama Ustaz Hakim. Setiap malam, ketika bulan purnama atau sabit menghiasi langit gelap, ia akan berjalan perlahan menuju musola kecil yang terletak di puncak bukit, mencari kedamaian dalam kata-kata yang tak terucap dan cahaya dalam kegelapan yang suci. Musola itu bukanlah bangunan yang megah. Dindingnya terbuat dari batu-batu sederhana yang telah disusun dengan penuh cinta dan keikhlasan oleh para penduduk kampung. Atapnya terbuat dari daun kelapa yang telah dikeringkan, memberikan aroma alami yang menenangkan jiwa setiap kali angin malam bertiup lembut. Di dalam musola itu, terdapat sajadah-sajadah tua yang telah menemani ribuan sujud dan zikir, serta Al-Quran yang halaman-halamannya telah menguning karena usia. Namun tulisan Arabnya masih jelas terbaca dan bersinar dalam cahaya pelita yang redup. Ustaz Hakim adalah seorang hafidz yang telah menghabiskan setengah hidupnya untuk mempelajari hadits-hadits Rasulullah, terutama yang berkaitan dengan adab-adab menjelang tidur. Ia mengerti betapa pentingnya momen transisi dari kesadaran ke alam mimpi, dari dunia yang terlihat ke dunia yang tak kasat mata, dari aktivitas harian menuju penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Pengasih. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, Ustaz Hakim duduk bersila di atas sajadah favoritnya, menghadap kiblat dengan khusyuk. Matanya yang sudah mulai berkerut karena usia menatap lembut ke arah mihrab kecil yang sederhana. Tangannya yang keriput namun masih kuat menggenggam tasbih kayu yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Setiap butir tasbih itu telah disentuh ribuan kali, menghalus karena sentuhan jari-jari yang penuh zikir. Subhanallah, bisiknya lembut, suaranya berbaur dengan angin malam yang berdesir di antara daun-daun pohon zaitun di sekitar musola. Betapa indahnya ajaran Rasulullah tentang doa-doa sebelum tidur. Setiap kata yang beliau ajarkan bagaikan mutiara yang bersinar dalam kegelapan malam. Ustaz Hakim menutup matanya sejenak, menghirup dalam-dalam aroma malam yang dipenuhi dengan wangi melati dan mawar yang tumbuh liar di sekitar musola. Ia mengingat kembali bagaimana Rasulullah selalu mempersiapkan diri sebelum tidur, tidak pernah lalai dalam berdoa dan berzikir, selalu ingat kepada Allah hingga detik terakhir sebelum tertidur lelap. Dalam keheningan malam yang sempurna itu, Ustaz Hakim mulai merasakan kehadiran spiritual yang mendalam. Ia merasa seolah-olah dikelilingi oleh para malaikat yang sedang menanti doa-doanya, siap untuk mengangkatnya ke hadapan Allah yang Maha Tinggi. Cahaya pelita yang redup memberikan bayangan-bayangan lembut di dinding musola, menciptakan atmosfer yang sangat sakral dan damai. Allahumma bismika amutu wa ahya, ucapnya dengan penuh penghayatan, mengulang salah satu doa tidur yang paling beliau cintai. Setiap huruf dari doa itu keluar dari bibirnya dengan sangat hati-hati, seolah-olah ia sedang menyampaikan amanah yang sangat berharga kepada Yang Maha Pencipta. Angin malam semakin lembut bertiup, membawa serta aroma tanah yang basah karena embun dan wangi bunga-bunga yang sedang mekar. Suara jangkrik di kejauhan memberikan iringan alami yang sangat menenangkan, seperti simfoni alam yang diciptakan khusus untuk menemani doa-doa malam. Ustaz Hakim merasakan kedamaian yang luar biasa dalam dadanya, sebuah ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar khusyuk dalam mengingat Allah. Ia membuka mata perlahan dan menatap langit malam melalui jendela kecil musola. Bintang-bintang berkedip dengan indah, seolah-olah sedang berzikir dalam bahasa mereka sendiri. Bulan sabit yang tipis tergantung dengan elegan di langit, memberikan cahaya lembut yang menerangi bumi dengan kasih sayang. Pemandangan ini selalu membuatnya terharu dan semakin yakin akan keagungan Allah yang Maha Pencipta alam semesta. Ya Allah, bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar, Engkaulah yang menciptakan malam untuk beristirahat, dan siang untuk beraktivitas. Engkaulah yang mengatur perputaran bumi ini dengan sempurna, sehingga kami bisa merasakan pergantian siang dan malam yang begitu indah. Ustaz Hakim kemudian mengambil mushaf Al-Quran yang selalu ia letakkan di samping sajadahnya. Ia membukanya pada surah Al-Mulk, surah yang Rasulullah rekomendasikan untuk dibaca sebelum tidur karena dapat melindungi dari azab kubur. Suaranya yang lembut dan merdu mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan tajwid yang sempurna. Setiap huruf diucapkan dengan penuh adab dan penghormatan. Musola kecil itu seolah-olah bergetar dengan kehusyukan. Dinding-dinding batu yang sederhana seolah menyerap setiap kata yang diucapkan, menyimpannya sebagai energi spiritual yang akan terus bersemayam di tempat suci itu. Cahaya pelita bergerak-gerak lembut karena angin, menciptakan bayangan yang menari-nari di langit-langit musola, seperti malaikat-malaikat yang sedang menari dalam kegembiraan mendengar tilawah Al-Quran. Ketika selesai membaca surah Al-Mulk, Ustaz Hakim merasakan kehangatan yang luar biasa dalam dadanya. Ia tahu bahwa Allah telah menerima ibadahnya malam ini,
dan ia merasa sangat bersyukur bisa hidup dalam ajaran Islam yang begitu sempurna. Setiap aspek kehidupan telah diatur dengan indah oleh Allah melalui Rasul-Nya, termasuk adab-adab sebelum tidur yang begitu penuh hikmah. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya, memulai doa dengan kalimat tahmid dan tasbih. Jari-jarinya bergerak lembut mengikuti ritme doa, seolah-olah sedang menari dalam irama spiritual yang tak terlihat. Matanya tertutup rapat, menunjukkan kehusyukan yang mendalam, sementara bibirnya bergerak melantunkan kata-kata doa dengan penuh cinta dan kerinduan kepada Allah. Dalam keheningan malam yang semakin dalam, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan mendekati musola. Ustaz Hakim tidak terkejut, karena ia sudah merasakan kehadiran seseorang yang sedang berjalan dengan penuh adab menuju tempat suci ini. Langkah-langkah itu terdengar sangat hati-hati, seolah-olah pemiliknya tidak ingin mengganggu kehusyukan yang sedang tercipta di dalam musola. Pintu musola terbuka dengan sangat perlahan, dan masuklah seorang pemuda bernama Ahmad, murid kesayangan Ustaz Hakim yang telah belajar dengannya selama bertahun-tahun. Ahmad adalah pemuda yang sangat rajin dalam menuntut ilmu agama, terutama tentang hadits-hadits Rasulullah dan adab-adab Islam. Setiap malam, ia selalu datang ke musola untuk belajar dan berzikir bersama guru yang sangat ia hormati. Ahmad memberi salam dengan suara yang lembut dan penuh adab, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz." Suaranya berbaur dengan angin malam yang masih bertiup lembut, menciptakan harmoni yang sangat indah. Ustaz Hakim menjawab salam dengan senyuman yang sangat hangat dan mengisyaratkan Ahmad untuk duduk di samping sajadahnya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anakku Ahmad," jawab Ustaz Hakim dengan suara yang penuh kasih sayang. "Alhamdulillah, Allah telah mempertemukan kita lagi dalam malam yang penuh berkah ini. Duduklah di sini, mari kita berzikir dan belajar bersama tentang keindahan doa-doa tidur Rasulullah." Ahmad duduk dengan sangat sopan di atas sajadah yang telah disediakan untuknya. Ia menatap wajah guru yang sangat ia hormati dengan penuh rasa hormat dan kerinduan untuk belajar. Matanya yang jernih mencerminkan kesungguhan dan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu agama. Tangannya ia letakkan dengan rapi di atas paha, menunjukkan adab duduk yang sempurna sebagaimana yang telah diajarkan oleh Ustaz Hakim. "Ustaz," kata Ahmad dengan suara yang penuh keingintahuan, "hari ini saya membaca sebuah hadits tentang doa sebelum tidur, dan saya sangat terkesan dengan keindahannya. Rasulullah tidak pernah tidur tanpa berdoa terlebih dahulu. Bisakah Ustaz menjelaskan kepada saya lebih dalam tentang hikmah di balik doa-doa tidur ini?" Ustaz Hakim tersenyum dengan sangat lembut, matanya berbinar-binar mendengar pertanyaan yang sangat bagus dari muridnya. Ia sangat senang melihat Ahmad yang selalu haus akan ilmu dan selalu ingin memahami hikmah di balik setiap ajaran Islam. Ini adalah salah satu alasan mengapa ia sangat menyayangi Ahmad sebagai murid. "Subhanallah, pertanyaan yang sangat bagus, anakku," jawab Ustaz Hakim sambil mengusap janggutnya yang sudah memutih. Doa-doa sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah bukanlah sekadar ritual belaka, tetapi ia adalah jembatan spiritual antara kesadaran dan alam bawah sadar, antara dunia nyata dan alam mimpi. Ahmad mengangguk dengan penuh perhatian, matanya tidak lepas dari wajah guru yang sedang berbicara dengan penuh hikmah. Ia mengambil posisi duduk yang lebih nyaman, bersiap untuk mendengarkan penjelasan yang pasti akan sangat berharga bagi perkembangan spiritualnya. Ustaz Hakim melanjutkan dengan suara yang sangat tenang dan penuh penghayatan. "Ketika seseorang tidur, anakku, jiwa mengalami perjalanan yang sangat unik. Dalam tidur, kita memasuki alam yang berbeda, di mana jiwa bisa bepergian ke tempat-tempat yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, Rasulullah selalu mempersiapkan diri dengan doa-doa khusus sebelum memasuki alam tersebut. Angin malam semakin sejuk, membawa aroma bunga melati yang semakin kuat. Cahaya pelita bergerak-gerak lembut, memberikan atmosfer yang sangat mistis dan spiritual. Kedua orang yang sedang berdiskusi tentang hal-hal spiritual ini merasa sangat damai dan tenang, seolah-olah mereka sedang berada dalam lindungan khusus dari Allah yang Maha Pelindung. Salah satu doa yang paling indah, lanjut Ustaz Hakim sambil menutup matanya sejenak, adalah, "Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka." Ya Allah, lindungilah aku dari azab MU pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba MU. Doa ini menunjukkan betapa Rasulullah selalu ingat akan hari akhir, bahkan di saat-saat terakhir sebelum tidur. Ahmad merasakan bulu kuduknya merinding mendengar penjelasan yang begitu mendalam. Ia mulai memahami bahwa setiap doa yang diajarkan oleh Rasulullah memiliki makna yang sangat dalam dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah yang luar biasa untuk kehidupan spiritual seorang muslim. "Ustaz," kata Ahmad dengan suara yang penuh keingintahuan,
Apakah benar bahwa doa sebelum tidur juga bisa melindungi kita dari gangguan setan dan mimpi buruk? Tentu saja, anakku, jawab Ustaz Hakim dengan penuh keyakinan. Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, dan beliau bersabda bahwa siapa yang membacanya maka akan dilindungi oleh Allah sepanjang malam, dan setan tidak akan bisa mendekatinya hingga pagi. Ahmad mengangguk dengan sangat antusias. Ia merasa sangat beruntung bisa belajar dari seorang guru yang begitu alim dan bijaksana. Setiap kata yang keluar dari mulut Ustaz Hakim selalu memberikan pencerahan dan menambah kecintaannya kepada ajaran Islam. Ustaz Hakim kemudian mengambil sebuah kitab hadits yang selalu ia bawa kemana-mana. Kitab itu sudah sangat tua, kulit sampulnya sudah mulai terkelupas, tetapi isinya masih sangat jelas dan mudah dibaca. Ia membuka kitab tersebut pada halaman yang telah ia tandai dengan sebuah pita kecil. Lihat, anakku, kata Ustaz Hakim sambil menunjukkan sebuah hadits dalam kitab tersebut. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak tidur, hendaklah ia menepuk-nepuk tempat tidurnya dengan ujung kainnya, kemudian membaca, Bismika Rabbi wadatu janbi, wa bika arfa'uh, in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazhu bihi ibadaka syalihin. Ahmad mendengarkan dengan sangat khusyuk, bibirnya bergerak mengikuti bacaan hadits yang sedang dibacakan oleh guru tercintanya. Ia mencoba menghafalkan setiap kata dari hadits tersebut, karena ia tahu betapa berharganya ajaran ini untuk kehidupan spiritualnya. Dengan nama MU ya Rabku, aku meletakkan lambungku, dan dengan MU aku mengangkatnya. Jika engkau mematikan jiwaku maka rahmatilah ia, dan jika engkau mengirimnya kembali maka jagalah ia sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba MU yang syalih. Terjemah Ustaz Hakim dengan penuh penghayatan. Suasana musola semakin khusyuk. Kedua orang yang sedang mendalami ajaran Rasulullah ini merasa sangat dekat dengan Allah. Mereka merasakan kehadiran spiritual yang sangat kuat, seolah-olah Rasulullah sendiri sedang hadir di antara mereka, memberikan berkah dan restu untuk pembelajaran yang sedang berlangsung. Ahmad merasakan air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia sangat terharu mendengar keindahan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap kata dalam doa tersebut begitu penuh makna dan menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada penciptanya. Ia merasa sangat bersyukur bisa mengenal Islam dan bisa belajar tentang ajaran-ajaran mulia ini. Cahaya pelita mulai meredup seiring dengan berlalunya waktu, tetapi cahaya spiritual yang terpancar dari kedua insan yang sedang berzikir itu semakin terang dan hangat. Ustaz Hakim dan Ahmad sudah memasuki fase kontemplasi yang lebih dalam, di mana jiwa mereka mulai terbang ke alam spiritual yang lebih tinggi. Ustaz Hakim mengangkat tangannya perlahan, mengisyaratkan kepada Ahmad untuk mengikuti gerakan yang akan ia lakukan. Dengan sangat khusyuk, keduanya mulai melantunkan syalawat kepada Rasulullah dengan nada yang sangat lembut dan menyentuh hati. Allahumma shalli, ala Muhammadin wa, ala ali Muhammadin kama syalaita, ala Ibrahim wa, ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Suara mereka berbaur menciptakan harmoni yang sangat indah, bergema di seluruh penjuru musola kecil itu. Angin malam semakin tenang, seolah-olah alam semesta ikut mendengarkan syalawat yang sedang dilantunkan oleh kedua hamba Allah ini. Dedaunan pohon zaitun berhenti bergoyang, jangkrik berhenti berkicau, dan bahkan embun malam seolah berhenti turun, memberikan kesempatan kepada kedua jiwa yang suci ini untuk berkomunikasi dengan pencipta mereka dalam keheningan yang sempurna. Ahmad merasakan getaran yang sangat halus dalam dadanya setiap kali nama Muhammad disebut. Ia merasa seolah-olah jiwanya sedang terbang menuju Madinah, kota suci tempat Rasulullah pernah hidup dan mengajarkan Islam kepada para sahabatnya. Dalam imajinasinya, ia bisa melihat Masjid Nabawi yang megah, dengan kubah hijau yang berkilauan di bawah sinar bulan. Anakku Ahmad, bisik Ustaz Hakim dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti bisikan angin. Mari kita masuki dimensi spiritual yang lebih dalam. Rasulullah mengajarkan kita bahwa tidur adalah saudara kandung kematian. Oleh karena itu, setiap kali kita akan tidur, kita harus mempersiapkan diri seolah-olah kita akan menghadap Allah. Ahmad mengangguk dengan sangat khusyuk, matanya tertutup rapat sambil terus mendengarkan setiap kata bijak yang keluar dari mulut guru spiritualnya. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, sebuah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Ustaz Hakim kemudian mulai menceritakan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Pada suatu malam, Rasulullah sedang berbaring di tempat tidurnya, dan Sayyidah Aisyah Hera melihat beliau mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa dengan sangat khusyuk. Beliau berdoa, Allahumma uzu biridaka min sahatika, wa bi'im afatika min, ukubatika, wa uzu bika minka, la uhsyi sana'an, alaika,
anta kama atsnaita, ala nafsika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridaan MU dari kemurkaan MU, dan dengan keselamatan MU dari hukuman MU. Aku berlindung kepada MU dari MU. Aku tidak mampu menghitung pujian kepada MU. Engkaulah sebagaimana engkau memuji diri MU sendiri. Ahmad mengulang terjemahan tersebut dalam hati, merasakan keagungan kata-kata yang begitu indah dan penuh makna. Suasana musola semakin hanyut dalam spiritualitas yang mendalam. Cahaya pelita yang redup memberikan bayangan-bayangan halus di dinding, menciptakan atmosfer yang sangat sakral. Kedua orang yang sedang berzikir ini merasa seolah-olah mereka sedang berada di hadapan Allah, merasakan kehadirannya yang sangat dekat dan nyata. Ustaz, bisik Ahmad dengan suara yang sangat lembut, saya merasakan sesuatu yang sangat aneh dalam dada saya. Seolah-olah ada cahaya yang sangat hangat yang menyebar ke seluruh tubuh saya. Apakah ini yang disebut dengan nur Allah? Ustaz Hakim tersenyum dengan sangat bijaksana. Matanya memancarkan cahaya kebijaksanaan yang diperoleh dari puluhan tahun pengalaman spiritual. Ya, anakku. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang memberikan hidayah kepada hatimu. Ketika seseorang berzikir dengan penuh keikhlasan dan khusyuk, Allah akan memberikan nurnya ke dalam hati orang tersebut. Ahmad merasakan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia sangat bersyukur bisa merasakan pengalaman spiritual yang luar biasa ini. Ia merasa sangat dekat dengan Allah, seolah-olah tidak ada lagi penghalang antara dirinya dengan penciptanya. Ustaz Hakim kemudian mengambil sebuah tasbih yang terbuat dari kayu zaitun yang sangat harum. Ia memberikan tasbih tersebut kepada Ahmad sambil berkata, gunakan tasbih ini untuk berzikir. Rasulullah mengajarkan kita untuk berzikir sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Total 100 zikir yang akan menjadi penjaga dan pelindung kita sepanjang malam. Ahmad menerima tasbih tersebut dengan sangat hati-hati, seolah-olah ia sedang menerima sebuah amanah yang sangat berharga. Ia menggenggam tasbih itu dengan penuh cinta, merasakan kelembutan kayu zaitun yang sudah dihaluskan oleh sentuhan ribuan zikir. Keduanya kemudian mulai berzikir bersama dengan menggunakan tasbih. Suara zikir mereka bergema lembut di seluruh musola, menciptakan getaran spiritual yang sangat positif. Setiap kali mereka mengucapkan Subhanallah, mereka merasakan keagungan Allah. Setiap kali mereka mengucapkan Alhamdulillah, mereka merasakan nikmat yang tak terhingga. Dan setiap kali mereka mengucapkan Allahu Akbar, mereka merasakan kebesaran Allah yang melampaui segala sesuatu. Waktu seolah berhenti berjalan. Kedua jiwa yang sedang berzikir ini merasakan kedamaian yang abadi, sebuah ketenangan yang tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di dunia luar. Mereka berada dalam dimensi spiritual yang murni, di mana hanya ada mereka dan Allah yang Maha Esa. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil musola semakin terang, seolah-olah memberikan restu kepada kedua hamba Allah yang sedang berzikir dengan penuh keikhlasan. Cahaya bulan itu berbaur dengan cahaya pelita, menciptakan suasana yang sangat magis dan penuh berkah. Anakku, bisik Ustaz Hakim sambil masih melanjutkan zikirnya, rasakan setiap zikir yang kita ucapkan. Biarkan setiap kata masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Inilah cara Rasulullah berzikir sebelum tidur, dengan penuh penghayatan dan cinta kepada Allah. Ahmad mengangguk sambil terus melanjutkan zikirnya. Ia merasakan setiap butir tasbih yang ia sentuh memberikan energi positif yang luar biasa. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan cinta yang mendalam kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Setelah menyelesaikan 100 zikir dengan penuh kehusyukan, Ustaz Hakim dan Ahmad memasuki fase yang lebih dalam lagi dalam perjalanan spiritual mereka. Suasana musola terasa semakin sakral, seolah-olah tempat itu telah berubah menjadi gerbang menuju alam spiritual yang lebih tinggi. Ustaz Hakim meletakkan tasbihnya dengan sangat perlahan, kemudian ia menghadap kepada Ahmad dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Anakku, katanya dengan suara yang sangat lembut, sekarang mari kita masuki tahap introspeksi yang mendalam. Rasulullah mengajarkan kita untuk melakukan muhasabah sebelum tidur, yaitu mengevaluasi semua perbuatan kita sepanjang hari. Ahmad merasakan degup jantungnya yang semakin tenang dan teratur. Seluruh tubuhnya terasa sangat ringan, seolah-olah ia sedang melayang di atas awan yang lembut. Matanya tertutup dengan sangat khusyuk, mempersiapkan diri untuk memasuki dunia introspeksi yang akan membawanya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan hubungannya dengan Allah. Dalam muhasabah, lanjut Ustaz Hakim dengan suara yang semakin lembut, hampir seperti bisikan malaikat, kita mengevaluasi semua perbuatan kita.
Perbuatan mana yang telah mendekatkan kita kepada Allah, dan perbuatan mana yang masih perlu diperbaiki. Ini adalah salah satu bentuk taubat dan persiapan spiritual sebelum kita menyerahkan jiwa kita kepada Allah melalui tidur. Suara angin malam mulai berubah menjadi seperti senandung lembut yang sangat menenangkan. Daun-daun pohon zaitun bergerak dengan sangat perlahan, menciptakan suara gemerisik yang sangat halus, seperti bisikan para malaikat yang sedang berzikir dalam bahasa mereka sendiri. Ahmad mulai melakukan introspeksi dalam hatinya. Ia mengingat semua aktivitas yang telah ia lakukan sepanjang hari ini. Sholat 5 waktu yang ia laksanakan, Al-Quran yang ia baca, zikir yang ia lakukan, dan juga kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin telah ia lakukan tanpa sadar. Ya Allah, bisik Ahmad dalam hatinya, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan, baik yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Jadikanlah tidur ini sebagai waktu untuk memperbaiki diriku, dan bangkitkanlah aku esok hari dalam keadaan yang lebih baik. Ustaz Hakim merasakan aura spiritual yang sangat kuat memancar dari Ahmad. Ia sangat bangga melihat muridnya yang begitu serius dalam melakukan introspeksi dan muhasabah. Ini menunjukkan bahwa Ahmad benar-benar memahami esensi dari ajaran Islam tentang perbaikan diri yang terus-menerus. Rasulullah bersabda, kata Ustaz Hakim dengan suara yang penuh penghayatan, hasib anfusakum qabla an tuhsab, wa zaten anfusakum lil ardil akbar. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan persiapkanlah diri kalian untuk hari pemeriksaan yang besar. Ahmad merasakan getaran yang sangat mendalam dalam dadanya ketika mendengar hadits tersebut. Ia semakin menyadari betapa pentingnya melakukan evaluasi diri secara rutin, tidak hanya sekali-sekali tetapi setiap hari, terutama sebelum tidur. Cahaya pelita mulai semakin redup, tetapi cahaya spiritual yang memancar dari kedua insan suci ini semakin terang. Musola kecil itu seolah-olah dipenuhi dengan nur Allah yang sangat hangat dan menenangkan. Dinding-dinding batu yang sederhana seolah berubah menjadi kristal yang memancarkan cahaya ilahi. Anakku, bisik Ustaz Hakim sambil memejamkan mata, sekarang mari kita baca Al-Fatihah untuk arwah Rasulullah dan semua ulama yang telah mengajarkan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mereka adalah orang-orang yang telah berjasa besar dalam menyampaikan ajaran Islam kepada kita. Keduanya mulai membaca Al-Fatihah dengan penuh khusyuk dan penghayatan yang mendalam. Setiap ayat dibaca dengan sangat perlahan, memberikan waktu kepada setiap kata untuk masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Mereka merasakan kehadiran spiritual para ulama dan Rasulullah yang sedang memberikan berkah dan doa kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara mereka bergema dengan sangat indah, menciptakan vibrasi positif yang memenuhi seluruh ruangan musola. Setiap huruf yang mereka ucapkan terasa hidup dan penuh energi spiritual. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, mereka mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela musola menerangi wajah mereka yang penuh dengan kedamaian dan kehusyukan. Mereka terlihat seperti dua malaikat yang sedang berkomunikasi dengan Allah dalam dimensi spiritual yang sangat tinggi. Ya Allah, doa Ustaz Hakim dengan suara yang sangat khusyuk, berikanlah kami kekuatan untuk selalu mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala aspek kehidupan kami, termasuk dalam adab-adab sebelum tidur. Jadikanlah tidur kami sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada MU, dan bangkitkanlah kami dengan iman yang semakin kuat. Ahmad mengaminkan doa tersebut dengan penuh keyakinan. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hatinya, sebuah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa sangat bersyukur bisa memiliki guru spiritual seperti Ustaz Hakim yang telah membimbingnya dalam perjalanan menuju Allah. Suasana musola semakin hanyut dalam spiritualitas yang mendalam. Kedua orang yang sedang beribadah ini merasa seolah-olah mereka sedang berada di surga, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Mereka tidak merasakan lelah atau kantuk, justru mereka merasa semakin segar dan penuh energi spiritual. Ustaz, bisik Ahmad dengan suara yang sangat lembut, saya merasa seolah-olah jiwa saya sedang terbang ke tempat yang sangat indah. Apakah ini yang disebut dengan mikraj spiritual? Ustaz Hakim tersenyum dengan sangat bijaksana. Ya, anakku. Ketika seseorang berzikir dan beribadah dengan penuh keikhlasan, Allah akan memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa. Jiwa akan merasa sangat dekat dengan Allah, dan kadang-kadang Allah memberikan karunia berupa visi atau perasaan yang sangat indah kepada hambanya yang syalih. Ahmad merasakan air mata kebahagiaan mengalir perlahan di pipinya. Ia sangat terharu bisa merasakan pengalaman spiritual yang begitu indah dan bermakna.
Ia merasa sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia yang luar biasa ini kepadanya. Angin malam semakin tenang, dan suara alam di sekitar musola semakin halus. Jangkrik berhenti berkicau, burung hantu berhenti bersuara, dan bahkan angin berhenti bertiup. Alam semesta seolah-olah memberikan kesempatan kepada kedua hamba Allah ini untuk berkomunikasi dengan pencipta mereka dalam keheningan yang sempurna. Dalam keheningan yang semakin mendalam, Ustaz Hakim dan Ahmad memasuki fase kontemplasi batin yang sangat intim dan personal. Pada tahap ini, mereka tidak lagi hanya melakukan zikir dengan lisan, tetapi seluruh jiwa dan raga mereka telah menyatu dalam satu vibrasi spiritual yang sangat tinggi. Ustaz Hakim mulai membagikan pengalaman spiritualnya yang paling dalam kepada Ahmad. "Anakku," bisiknya dengan suara yang sangat halus, seolah-olah suaranya datang dari dimensi lain, ada sebuah doa tidur yang sangat istimewa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas 3 kali masing-masing, kemudian meniupkan ke kedua telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Ahmad mendengarkan dengan sangat khusyuk, hatinya bergetar mendengar penjelasan tentang amalan yang begitu indah dan penuh berkah ini. Ia dapat merasakan ada sesuatu yang sangat sakral dalam amalan tersebut, sebuah perlindungan spiritual yang sangat kuat dari Allah yang Maha Pelindung. "Mari kita amalkan bersama-sama," ajak Ustaz Hakim sambil mengangkat kedua tangannya. Ahmad mengikuti gerakan gurunya dengan penuh adab dan kehusyukan. Mereka mulai membaca surat Al-Ikhlas dengan sangat perlahan dan penuh penghayatan. Qul huwallahu ahad. Allahus syamad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Suara mereka bergema dengan sangat indah di seluruh musola, menciptakan resonansi spiritual yang sangat kuat. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa hidup dan penuh dengan kekuatan ilahi. Setelah selesai membaca Al-Ikhlas 3 kali, mereka melanjutkan dengan surat Al-Falah. Qul a'udzu birabbil falah. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ahmad merasakan ada perlindungan yang sangat kuat menyelimuti dirinya ketika membaca surat Al-Falah. Ia merasa seolah-olah ada tameng spiritual yang melindunginya dari segala macam kejahatan dan gangguan yang tidak terlihat. Kemudian mereka melanjutkan dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Aladzi waswisu fi syudurin nas. Minal jinnati wan nas. Setelah selesai membaca ketiga surat tersebut masing-masing 3 kali, Ustaz Hakim dan Ahmad meniupkan napas mereka ke kedua telapak tangan, kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh mereka, dimulai dari kepala hingga ke kaki. Ahmad merasakan sensasi yang sangat aneh dan indah ketika mengusapkan tangannya ke tubuhnya. Ia merasa seolah-olah ada cahaya yang sangat hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, memberikan perlindungan dan kedamaian yang luar biasa. "Subhanallah," bisik Ahmad dengan suara yang penuh kekaguman, "saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Seolah-olah seluruh tubuh saya terlindungi oleh cahaya Allah." Ustaz Hakim tersenyum dengan sangat lembut. Itulah kekuatan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, "Anakku." Setiap kata yang beliau ajarkan memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Allah telah memberikan berkah khusus kepada setiap amalan yang diajarkan oleh Rasul-Nya. Suasana musola semakin hanyut dalam spiritualitas yang sangat mendalam. Cahaya pelita sudah hampir habis, tetapi cahaya spiritual yang memancar dari kedua insan suci ini semakin terang dan hangat. Mereka merasa seolah-olah berada dalam kubah cahaya yang melindungi mereka dari segala sesuatu yang buruk. Ahmad kemudian mengingat sebuah hadits yang pernah ia baca tentang keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur. "Ustaz," katanya dengan suara yang penuh keingintahuan, "bagaimana dengan membaca ayat kursi sebelum tidur? Saya pernah membaca bahwa ada keutamaan yang sangat besar dalam membacanya." "Ah, pertanyaan yang sangat bagus, anakku," jawab Ustaz Hakim dengan mata yang berbinar-binar. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan mengutus seorang malaikat untuk menjaganya sepanjang malam, dan setan tidak akan bisa mendekatinya hingga ia bangun di pagi hari. Keduanya kemudian mulai membaca ayat kursi dengan penuh khusyuk dan penghayatan yang mendalam. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. La ta'khudzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Setiap kata dari ayat kursi yang mereka baca terasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Ahmad dapat merasakan ada kehadiran malaikat yang sangat kuat di sekitar mereka,
memberikan perlindungan dan kedamaian yang tidak terbatas. Ketika mereka selesai membaca ayat kursi, Ustaz Hakim berkata, "Anakku, sekarang kita sudah memiliki perlindungan spiritual yang sangat kuat. Kita telah membaca doa-doa pilihan Rasulullah yang akan melindungi kita sepanjang malam. Sekarang, mari kita masuki tahap kontemplasi yang lebih dalam lagi." Ahmad mengangguk dengan penuh semangat. Ia merasa sangat aman dan terlindungi setelah membaca semua doa-doa tersebut. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan cinta yang mendalam kepada Allah yang telah memberikan perlindungan melalui doa-doa yang diajarkan oleh Rasul-Nya. Ustaz Hakim kemudian mulai menceritakan sebuah pengalaman spiritual yang pernah ia alami. Pada suatu malam, katanya dengan suara yang sangat lembut, ketika saya sedang membaca doa-doa tidur seperti yang kita lakukan sekarang ini, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Beliau tersenyum kepada saya dan berkata, "Orang yang selalu membaca doa-doa sebelum tidur akan mendapat perlindungan khusus dari Allah." Ahmad merasakan bulu kuduknya merinding mendengar cerita yang sangat menakjubkan itu. Ia dapat membayangkan betapa indahnya pengalaman bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Ia berharap suatu hari nanti Allah juga akan memberikan karunia yang sama kepadanya. "Ustaz," bisik Ahmad dengan suara yang penuh kerinduan, "saya sangat ingin bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Adakah amalan khusus yang bisa saya lakukan untuk mendapat karunia tersebut?" "Teruslah beramal syalih, anakku," jawab Ustaz Hakim dengan penuh kasih sayang. "Perbanyaklah shalawat kepada Rasulullah, selalu baca doa-doa yang beliau ajarkan, dan jaga kemurnian hati. Insya Allah, Allah akan memberikan karunia yang indah kepadamu." Malam semakin larut, tetapi kedua orang yang sedang berzikir ini tidak merasakan lelah sama sekali. Justru mereka merasa semakin segar dan penuh energi spiritual. Mereka telah memasuki dimensi waktu yang berbeda, di mana waktu duniawi tidak berlaku lagi. Setelah menyelesaikan rangkaian doa-doa perlindungan, Ustaz Hakim dan Ahmad memasuki fase pendalaman spiritual yang lebih intens. Pada tahap ini, mereka tidak lagi hanya melakukan amalan-amalan lahiriah, tetapi jiwa mereka telah mulai memasuki alam kontemplasi yang sangat dalam dan personal. Ustaz Hakim memejamkan mata dengan sangat khusyuk. Wajahnya memancarkan kedamaian yang luar biasa. "Anakku Ahmad," bisiknya dengan suara yang sangat halus, "sekarang mari kita masuki tahap murakabah, yaitu meditasi spiritual dalam Islam." Rasulullah sering melakukan tahanuts di Gua Hira sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ini adalah bentuk kontemplasi yang sangat mendalam. Ahmad merasakan degup jantungnya semakin melambat dan tenang. Seluruh tubuhnya terasa sangat ringan, seolah-olah ia tidak lagi terikat oleh gravitasi bumi. Ia menutup mata dengan sangat khusyuk, mempersiapkan diri untuk memasuki pengalaman spiritual yang mungkin akan mengubah hidupnya. Dalam murakabah, lanjut Ustaz Hakim dengan suara yang semakin lembut, kita mengosongkan pikiran dari segala hal duniawi dan hanya fokus kepada Allah. Kita mengingat nama-nama Allah yang indah, merenungkan keagungannya, dan merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan nafas kita. Angin malam sudah benar-benar berhenti bertiup. Suasana di sekitar musola menjadi sangat hening, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menahan nafas untuk memberikan kesempatan kepada kedua hamba Allah ini melakukan komunikasi spiritual dengan pencipta mereka. Ahmad mulai merasakan sesuatu yang sangat aneh dalam dadanya. Ada seperti cahaya yang sangat hangat yang mulai menyebar dari jantungnya ke seluruh tubuh. Ia merasa seolah-olah jiwanya sedang naik ke dimensi yang lebih tinggi, meninggalkan tubuh fisiknya yang sedang duduk di atas sajadah. "La ilaha illallah," bisik Ustaz Hakim dengan sangat perlahan, setiap suku kata diucapkan dengan penuh penghayatan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Biarkan kalimat tauhid ini mengalir dalam darah kita, berdetak bersama jantung kita, dan bernafas bersama paru-paru kita. Ahmad mengikuti bimbingan gurunya dengan sangat khusyuk. Ia mengulang kalimat tauhid dalam hatinya, merasakan setiap kata masuk ke dalam relung jiwa yang paling dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ucapnya dalam batin sambil merasakan kedamaian yang semakin mendalam. Cahaya pelita sudah hampir padam, tetapi anehnya musola tidak terasa gelap sama sekali. Ada cahaya spiritual yang sangat terang yang memancar dari kedua orang yang sedang berzikir ini, menerangi seluruh ruangan dengan cahaya yang tidak kasat mata tetapi sangat nyata dirasakan oleh jiwa. "Anakku," bisik Ustaz Hakim, suaranya seolah datang dari dimensi lain, "sekarang rasakan kehadiran Allah di sekitar kita. Dia adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Raja, Al-Kudus yang Maha Suci." Ahmad merasakan getaran yang sangat kuat setiap kali salah satu nama Allah disebutkan.
Hatinya bergetar dengan penuh cinta dan kerinduan kepada Allah yang Maha Agung. Ia merasa seolah-olah sedang berada dalam pelukan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Ar-Rahman, bisik Ahmad dalam hatinya, dan ia merasakan gelombang kasih sayang yang luar biasa memenuhi seluruh dadanya. Ar-Rahim, lanjutnya, dan ia merasakan kelembutan yang tak terhingga menyentuh hatinya yang paling dalam. Ustaz Hakim melanjutkan dengan membimbing Ahmad untuk merenungkan keagungan Allah melalui nama-namanya yang indah. Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim yang Maha Bijaksana, Ar-Rauf yang Maha Lembut, As-Sabur yang Maha Sabar. Setiap nama Allah yang disebutkan membawa Ahmad ke tingkat spiritual yang semakin tinggi. Ia merasa jiwanya sedang terbang melayang di atas awan-awan putih yang sangat lembut, naik menuju langit yang ketujuh, mendekati arsy Allah yang Maha Agung. Ustaz, bisik Ahmad dengan suara yang sangat halus, saya merasa seolah-olah sedang terbang. Jiwa saya terasa sangat ringan dan bebas. Apakah ini yang disebut dengan pengalaman spiritual? Ya, anakku, jawab Ustaz Hakim dengan senyuman yang sangat bijaksana. Allah sedang memberikan karunia kepada hatimu. Ketika seseorang berzikir dengan penuh keikhlasan dan cinta, Allah akan membuka pintu-pintu spiritual yang biasanya tertutup bagi mata biasa. Ahmad merasakan air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Ia tidak pernah merasakan kedamaian dan kebahagiaan sebesar ini dalam hidupnya. Ia merasa sangat dekat dengan Allah, seolah-olah tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan penciptanya. Dalam keheningan yang sempurna itu, keduanya melanjutkan zikir mereka dengan hati. Tidak ada lagi suara yang terdengar, tetapi jiwa mereka sedang melakukan komunikasi yang sangat intens dengan Allah. Mereka berbicara dengan Allah dalam bahasa hati, bahasa yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa yang suci. Ya Allah, doa Ahmad dalam hatinya, terima kasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa ini kepadaku. Jadikanlah aku hamba MU yang selalu taat dan selalu mengingat MU dalam setiap nafas yang Engkau berikan. Ustaz Hakim juga sedang berdoa dalam hatinya, memohon kepada Allah agar Ahmad terus mendapat hidayah dan selalu berada di jalan yang lurus. Ia sangat bersyukur bisa melihat muridnya mengalami pengalaman spiritual yang begitu indah dan bermakna. Suasana musola semakin sakral. Dinding-dinding batu yang sederhana seolah berubah menjadi kristal yang memancarkan cahaya ilahi. Lantai musola terasa sangat lembut, seperti permadani surga yang terbuat dari sutra yang paling halus. Anakku, bisik Ustaz Hakim sambil masih memejamkan mata, sekarang mari kita berdoa dengan nama-nama Allah yang paling indah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ahmad mengikuti doa tersebut dengan penuh khusyuk. Setiap nama Allah yang ia sebut membawa jiwanya ke tingkat kedamaian yang semakin mendalam. Ia merasa sedang berdialog langsung dengan Allah, merasakan respon kasih sayang dari pencipta alam semesta. Waktu sudah tidak lagi bermakna bagi mereka. Mereka telah memasuki dimensi spiritual di mana waktu duniawi tidak berlaku. Mereka berada dalam keabadian, dalam kedamaian yang tidak akan pernah berakhir, dalam cinta Allah yang tak terbatas. Dalam keheningan yang semakin mendalam, Ustaz Hakim dan Ahmad telah mencapai puncak pengalaman spiritual mereka. Pada tahap ini, batas antara diri mereka dengan Allah seolah-olah telah menipis, dan mereka merasakan koneksi yang sangat langsung dan intim dengan pencipta alam semesta. Ahmad merasakan jiwanya sedang mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Ia tidak lagi merasakan keberadaan tubuh fisiknya, seolah-olah jiwanya telah terlepas dari ikatan duniawi dan sedang melayang bebas dalam lautan kasih sayang Allah. Nafasnya menjadi sangat lambat dan dalam. Setiap hembusan nafas terasa seperti zikir yang mengalir secara alami. La ilaha illallah, bisik Ahmad tanpa sadar. Suaranya terdengar seperti bisikan angin surga. Kalimat tauhid itu keluar dari bibirnya secara spontan, seolah-olah jiwanya sedang bernafas dengan kalimat suci tersebut. Ustaz Hakim yang sedang berada dalam kondisi spiritual yang sama merasakan kehadiran Ahmad dalam dimensi spiritual yang sangat tinggi. Walaupun mata mereka tertutup, jiwa mereka sedang berkomunikasi dalam tingkat yang sangat mendalam, berbagi pengalaman spiritual yang luar biasa indah. Subhanallah, bisik Ustaz Hakim dengan suara yang sangat halus, Allah sedang memberikan karunia yang sangat besar kepada kita malam ini. Kita sedang merasakan ma'rifah, yaitu pengenalan spiritual yang mendalam terhadap Allah. Ahmad merasakan gelombang cinta yang sangat besar mengalir dalam dadanya. Cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, cinta yang murni dan suci kepada Allah yang maha sempurna.
Ia merasa seolah-olah hatinya sedang meleleh dalam lautan cinta ilahi yang tak terbatas. Dalam visinya, Ahmad melihat cahaya yang sangat terang dan indah. Cahaya yang tidak menyilaukan tetapi sangat menenangkan dan memberikan kedamaian yang luar biasa. Cahaya itu bergerak-gerak dengan sangat lembut, seperti sedang memanggil jiwanya untuk semakin mendekat. Ya Allah, bisik Ahmad dengan suara yang penuh kerinduan, izinkanlah hamba untuk selalu berada dalam cahaya MU ini. Janganlah engkau jauhkan hamba dari kedamaian yang luar biasa ini. Ustaz Hakim merasakan apa yang sedang dialami oleh Ahmad. Ia tersenyum dalam hatinya, sangat bersyukur bahwa Allah telah memberikan karunia yang begitu besar kepada muridnya yang sangat ia sayangi. Ini adalah tanda bahwa Ahmad memiliki potensi spiritual yang sangat besar. Anakku, bisik Ustaz Hakim dengan suara yang sangat lembut, seolah suaranya datang dari langit, apa yang kamu rasakan sekarang adalah fanafi Allah, yaitu kondisi di mana jiwa merasa sangat dekat dengan Allah hingga melupakan segala sesuatu selainnya. Ahmad mengangguk dalam hatinya, walaupun tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ia sepenuhnya memahami apa yang dimaksudkan oleh gurunya. Ia memang sedang mengalami kondisi spiritual yang sangat luar biasa, di mana hanya ada Allah dalam kesadarannya. Dalam kondisi transenden ini, Ahmad mulai menerima ilham-ilham spiritual yang sangat mendalam. Ia mulai memahami makna-makna tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran yang selama ini ia baca. Setiap kata dalam Al-Quran seolah-olah hidup dan berbicara langsung kepada jiwanya. Alhamdulillahirabbil alamin, ucap Ahmad dalam hatinya, dan ia merasakan seluruh alam semesta sedang memuji Allah bersama-sama dengannya. Ia mendengar suara burung-burung, angin, air, dan semua makhluk Allah sedang berzikir dalam bahasa mereka masing-masing. Ustaz Hakim juga sedang mengalami pengalaman yang sama. Ia merasakan seluruh alam semesta sedang bertasbih kepada Allah, dan ia merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari simfoni pujian universal ini. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga. Ar-Rahman, bisik Ahmad, dan ia merasakan kasih sayang Allah mengalir ke seluruh makhluk di alam semesta. Ia melihat bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada setiap makhluk, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ar-Rahim, lanjutnya, dan ia merasakan kelembutan Allah yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang terlepas dari rahmat Allah, tidak ada yang terlupakan oleh kasih sayangnya. Dalam visinya, Ahmad melihat Rasulullah sedang tersenyum kepadanya dengan sangat lembut. Wajah Rasulullah memancarkan cahaya yang sangat indah, dan dari bibirnya keluar kata-kata yang sangat menyejukkan hati. Wahai hambaku yang mencintai Allah, kata Rasulullah dalam visi Ahmad, teruslah berzikir dan selalu ingat kepada Allah. Sesungguhnya orang yang mengingat Allah di waktu malam akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ahmad merasakan air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Ia sangat terharu bisa mendapat visi yang begitu indah dan bermakna. Ia merasa sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia yang luar biasa ini kepadanya. Ustaz Hakim merasakan aura spiritual yang sangat kuat memancar dari Ahmad. Ia tahu bahwa muridnya sedang mengalami pengalaman spiritual yang sangat istimewa. Ia berdoa dalam hatinya agar Allah selalu menjaga dan melindungi Ahmad, dan semoga pengalaman ini menjadi bekal untuk kehidupan spiritualnya yang lebih baik. Ya Mukaliban Kulub, doa Ustaz Hakim dalam hatinya, sabit kalbahu, ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama MU. Kedua jiwa yang sedang berada dalam kondisi transenden ini merasakan kedamaian yang abadi. Mereka tidak lagi merasakan perbedaan antara guru dan murid, antara tua dan muda. Mereka adalah dua jiwa yang sedang bersatu dalam cinta kepada Allah yang Maha Esa. Cahaya spiritual yang memancar dari mereka semakin terang, menerangi seluruh musola dengan cahaya yang sangat indah. Walaupun pelita sudah padam, musola terasa sangat terang dengan cahaya yang tidak kasat mata tetapi sangat nyata dirasakan oleh jiwa. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil, azim, bisik keduanya secara bersamaan, seolah-olah jiwa mereka sedang berzikir dalam satu frekuensi yang sama. Kalimat tasbih itu keluar dari hati mereka yang paling dalam, mengalir seperti air yang jernih dari mata air yang suci. Mereka merasakan kehadiran malaikat-malaikat Allah di sekitar mereka, memberikan doa dan tasbih kepada Allah bersama-sama dengan mereka. Musola kecil itu seolah-olah telah berubah menjadi mahligai surga yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk suci yang sedang menyembah Allah. Setelah mengalami puncak pengalaman spiritual yang luar biasa, Ustaz Hakim dan Ahmad perlahan-lahan mulai menurunkan intensitas zikir mereka, mempersiapkan diri untuk transisi yang lembut menuju tidur yang penuh berkah. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati,
seperti pilot yang sedang mendarat dengan pesawat dari ketinggian yang sangat tinggi. Ustaz Hakim membuka mata perlahan-lahan, wajahnya masih memancarkan cahaya kedamaian yang luar biasa. Ia menatap Ahmad yang masih tenggelam dalam kontemplasi spiritual dengan mata yang penuh kasih sayang dan kebanggaan. Ia sangat bersyukur melihat muridnya mendapat karunia spiritual yang begitu besar dari Allah. "Anakku Ahmad," bisik Ustaz Hakim dengan suara yang sangat lembut, "sekarang saatnya kita mempersiapkan diri untuk tidur yang penuh berkah." Rasulullah mengajarkan kita bahwa tidur bukan hanya sekedar beristirahat, tetapi juga merupakan ibadah jika dilakukan dengan niat dan adab yang benar. Ahmad perlahan-lahan membuka mata, wajahnya masih bersinar dengan kedamaian yang luar biasa. Ia merasakan seluruh tubuhnya sangat ringan dan tenang, seolah-olah ia baru saja kembali dari perjalanan spiritual yang sangat indah. Matanya masih berair karena terharu dengan pengalaman yang baru saja ia alami. "Alhamdulillah," bisik Ahmad dengan suara yang penuh syukur, "terima kasih Ustaz telah membimbing saya mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa ini. Saya merasa jiwa saya telah bertransformasi menjadi lebih baik." Ustaz Hakim tersenyum dengan sangat hangat. "Itu semua karunia dari Allah, anakku. Kita hanya berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Sekarang, mari kita lakukan persiapan tidur sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul kita." Keduanya kemudian mulai melakukan ritual persiapan tidur yang diajarkan oleh Rasulullah. Ustaz Hakim mengambil sebuah kain kecil yang bersih dan mulai mencontohkan cara menepuk-nepuk sajadah sebagaimana yang diajarkan dalam hadits. Rasulullah bersabda, kata Ustaz Hakim sambil menepuk-nepuk sajadahnya dengan kain, "Jika salah seorang di antara kalian hendak tidur, hendaklah ia menepuk-nepuk tempat tidurnya dengan ujung kainnya dan mengucapkan, Bismika Rabbi wadatu janbi wa bika arfa'uh." Ahmad mengikuti gerakan gurunya dengan penuh adab. Ia menepuk-nepuk sajadahnya dengan sangat lembut sambil mengucapkan doa yang telah diajarkan. Gerakan sederhana ini terasa sangat sakral, seolah-olah ia sedang membersihkan tempat tidurnya dari segala hal yang tidak baik. "Bismika Rabbi wadatu janbi wa bika arfa'uh," ucap Ahmad dengan penuh penghayatan. "Dengan nama MU ya Rabku, aku meletakkan lambungku, dan dengan MU aku mengangkatnya." Setelah selesai menepuk-nepuk sajadah, Ustaz Hakim mengajarkan Ahmad untuk berbaring miring ke kanan sebagaimana sunnah Rasulullah. Rasulullah selalu tidur miring ke kanan dengan tangan kanan sebagai alas kepala, jelasnya sambil mencontohkan posisi tidur yang benar. Ahmad mengikuti instruksi gurunya dengan sangat hati-hati. Ia berbaring miring ke kanan dengan posisi yang sangat nyaman, merasakan kedamaian yang luar biasa dalam posisi ini. Ia merasa seolah-olah posisi ini memberikan koneksi spiritual yang lebih kuat dengan Allah. "Sekarang, lanjut Ustaz Hakim dengan suara yang semakin lembut, mari kita baca doa sebelum tidur yang paling lengkap sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma bismika amutu wa ahya." Ya Allah, dengan nama MU aku mati dan aku hidup. Kedua orang yang sedang mempersiapkan diri untuk tidur ini membaca doa tersebut dengan penuh khusyuk. Mereka merasakan kedamaian yang luar biasa dalam kata-kata doa tersebut, seolah-olah mereka sedang menyerahkan jiwa mereka sepenuhnya kepada Allah yang Maha Penjaga. "Allahumma uzu bika min alhami wal hazan." Lanjut mereka, "Wa uzu bika min al-ajzi wal kasal, wa uzu bika min al-jubni wal buh, wa uzu bika min galabatid daini wa kahri rijal." Ahmad merasakan setiap kata dari doa tersebut memberikan perlindungan yang sangat kuat kepadanya. Ia merasa sangat aman dan terlindungi, seolah-olah ada tameng spiritual yang sangat kuat yang melindunginya dari segala macam gangguan. Ustaz Hakim kemudian mengajarkan Ahmad untuk membaca istighfar sebanyak 100 kali sebelum tidur. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang beristighfar 100 kali sebelum tidur, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, jelasnya dengan penuh hikmah. "Astagfirullahalazim aladzi la ilaha illahu al-hayy al-qayyum wa atubu ilaih," ucap mereka bersama-sama dengan penuh khusyuk. Setiap kali mereka mengucapkan istighfar, mereka merasakan beban dosa di hati mereka semakin berkurang dan digantikan dengan kedamaian yang luar biasa. Suasana musola semakin hening dan tenang. Angin malam bertiup sangat lembut, membawa aroma bunga-bunga yang sedang mekar di sekitar musola. Suara jangkrik mulai terdengar kembali, memberikan iringan alami yang sangat menenangkan untuk persiapan tidur mereka. Setelah selesai membaca istighfar 100 kali, Ustaz Hakim mengajarkan Ahmad untuk membaca doa penutup yang sangat indah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzab annar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Ahmad mengulang terjemahan tersebut dalam hatinya sambil merasakan kedamaian yang semakin mendalam.
Kedua orang yang sedang mempersiapkan diri untuk tidur ini merasakan seluruh tubuh mereka menjadi sangat rileks dan tenang. Otot-otot mereka melemas, nafas mereka menjadi sangat lambat dan dalam, dan pikiran mereka menjadi sangat jernih dan damai. "Anakku," bisik Ustaz Hakim dengan suara yang sangat halus, "sekarang biarkan semua doa dan zikir yang telah kita baca tadi mengalir dalam darah kita. Rasakan perlindungan Allah yang meliputi seluruh tubuh kita, dan bersiaplah untuk tidur yang penuh berkah." Ahmad mengangguk dengan sangat khusyuk. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa dalam seluruh tubuhnya. Matanya mulai terasa berat, tetapi hatinya masih terus berzikir mengingat Allah. Ia merasa sangat aman dan terlindungi, siap untuk memasuki alam mimpi dengan penuh ketenangan. La ilaha illallah, bisik Ahmad untuk terakhir kalinya sebelum matanya benar-benar tertutup. Kalimat tauhid itu menjadi zikir terakhir yang mengalir dari bibirnya, memberikan perlindungan spiritual yang sempurna untuk tidurnya malam ini. Ustaz Hakim memejamkan mata dengan sangat damai, merasakan kepuasan yang luar biasa karena telah berhasil membimbing Ahmad dalam perjalanan spiritual yang sangat indah ini. Ia berdoa dalam hatinya agar Allah selalu melindungi dan memberkahi tidur mereka malam ini. Dalam keheningan malam yang semakin sempurna, Ustaz Hakim dan Ahmad perlahan-lahan memasuki tahap transisi terakhir menuju tidur yang penuh berkah dan kedamaian. Musola kecil yang telah menjadi saksi perjalanan spiritual mereka malam ini kini dipenuhi dengan aura kedamaian yang sangat mendalam dan tenang. Cahaya pelita sudah benar-benar padam, tetapi cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil memberikan pencahayaan yang sangat lembut dan menenangkan. Cahaya bulan itu bercampur dengan cahaya spiritual yang masih memancar dari kedua insan suci yang sedang bersiap untuk tidur, menciptakan atmosfer yang sangat sakral dan damai. Ahmad merasakan seluruh tubuhnya sudah sangat rileks dan tenang. Setiap otot dalam tubuhnya telah melemah sempurna, seolah-olah seluruh ketegangan duniawi telah hilang dan digantikan dengan kedamaian yang luar biasa. Nafasnya menjadi sangat lambat dan dalam, mengikuti ritme natural yang sangat menenangkan. Subhanallah, bisik Ahmad dalam hatinya, suaranya sudah sangat halus dan hampir tidak terdengar. Setiap zikir yang ia ucapkan dalam hati terasa seperti gelombang kedamaian yang menyebar ke seluruh tubuhnya, membawanya semakin dalam ke alam ketenangan yang sempurna. Ustaz Hakim yang sedang berbaring di samping muridnya merasakan kedamaian yang sama. Ia sangat bersyukur telah dapat berbagi malam yang sangat istimewa ini dengan Ahmad. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar Allah memberikan mimpi yang indah dan tidur yang berkah kepada mereka berdua. Alhamdulillah, bisik Ustaz Hakim dalam hatinya, merasakan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah yang telah memberikan karunia berupa malam yang penuh dengan berkah dan pengalaman spiritual yang luar biasa. Ia merasa sangat tenang dan damai, siap untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah melalui tidur. Angin malam bertiup sangat lembut, membawa aroma melati dan mawar yang semakin kuat. Aroma bunga-bunga itu bercampur dengan udara malam yang sejuk, menciptakan atmosfer yang sangat menenangkan dan mendukung untuk tidur yang nyenyak. Suara dedaunan yang bergoyang sangat pelan memberikan musik alam yang sangat menenangkan. Ahmad mulai merasakan kesadarannya perlahan-lahan memudar. Ia tidak merasakan kantuk biasa, tetapi sebuah ketenangan yang sangat mendalam yang membawanya perlahan-lahan ke alam bawah sadar. Dalam transisi ini, ia masih bisa merasakan kehadiran Allah yang sangat kuat di sekitarnya. La ilaha illallah, zikir ini terus mengalir dalam alam bawah sadarnya, menjadi mantra spiritual yang akan melindunginya sepanjang malam. Setiap kali ia mengucapkan kalimat tauhid ini dalam hatinya, ia merasakan perlindungan yang semakin kuat dari Allah yang Maha Pelindung. Dalam mimpinya yang mulai terbentuk, Ahmad melihat dirinya sedang berjalan di sebuah taman yang sangat indah. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bunga-bunga yang memancarkan cahaya dan aroma yang sangat menenangkan. Air mengalir dengan sangat jernih di sungai-sungai kecil yang membelah taman, memberikan suara gemericik yang sangat menenangkan. Di taman mimpi itu, Ahmad bertemu dengan sosok-sosok yang sangat mulia dan bercahaya. Mereka tersenyum kepadanya dengan sangat hangat dan memberikan doa serta berkah untuk perjalanan spiritualnya. Ahmad merasa sangat bahagia dan damai dalam mimpi yang indah ini. Ustaz Hakim juga mulai memasuki alam mimpi yang sangat indah. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sedang berada di sebuah masjid yang sangat megah dan indah. Masjid itu bersinar dengan cahaya yang sangat terang tetapi tidak menyilaukan, dan di dalamnya berkumpul orang-orang syalih yang sedang berzikir dan berdoa kepada Allah. Di masjid mimpi itu, Ustaz Hakim bertemu dengan para ulama besar yang telah wafat. Mereka memberikan doa dan restu kepadanya, dan mengucapkan terima kasih karena ia telah meneruskan tradisi mengajarkan ilmu agama kepada generasi muda seperti Ahmad.
Kedua orang yang sedang tidur dengan sangat nyenyak ini terus berzikir dalam alam bawah sadar mereka. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ini terus mengalir dalam jiwa mereka, memberikan perlindungan spiritual yang sangat kuat sepanjang malam. Malaikat-malaikat Allah turun ke musola kecil itu, memberikan perlindungan khusus kepada dua hamba Allah yang telah menghabiskan malam mereka dengan berzikir dan berdoa. Malaikat-malaikat itu berdoa kepada Allah agar memberikan mimpi yang indah dan tidur yang berkah kepada kedua orang yang syali ini. Suasana di sekitar musola menjadi sangat tenang dan damai. Burung-burung malam berhenti berkicau, angin berhenti bertiup, dan seluruh alam seolah-olah ikut menghormati kedua hamba Allah yang sedang tidur dengan sangat khusyuk ini. Alam semesta memberikan keheningan yang sempurna untuk tidur mereka. Ahmad dalam mimpinya merasakan dirinya sedang terbang di atas awan-awan putih yang sangat lembut. Ia terbang menuju cahaya yang sangat terang dan indah, cahaya yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terhingga. Dalam perjalanan terbangnya itu, ia terus berzikir mengingat Allah. Allahumma ini, alat zikrika wa syukrika wa husni, ibadatik. Doa ini terus mengalir dalam mimpinya, memohon kepada Allah agar selalu diberi kemudahan dalam mengingat, bersyukur, dan beribadah kepadanya dengan baik. Ustaz Hakim dalam mimpinya melihat Ahmad telah tumbuh menjadi seorang ulama yang sangat alim dan bijaksana. Ahmad sedang mengajar murid-muridnya tentang doa-doa tidur Rasulullah, melanjutkan estafet ilmu yang telah ia terima. Ustaz Hakim merasa sangat bangga dan bahagia melihat mimpi yang indah ini. Kedua jiwa yang sedang tidur dengan sangat nyenyak ini merasakan kedamaian yang abadi. Mereka tidak merasakan mimpi buruk atau gangguan apapun, karena mereka telah dilindungi oleh doa-doa dan zikir yang telah mereka baca sebelum tidur. Perlindungan Allah meliputi mereka dengan sempurna. Rabbi Usyurni, Aladini. Ahmad berdoa dalam mimpinya, memohon kepada Allah agar selalu diberi kekuatan untuk mempertahankan agamanya. Doa ini mengalir dengan sangat alami dari hatinya yang sedang bermimpi, menunjukkan betapa dalamnya cinta dan ketaatannya kepada Allah. Malam semakin larut, tetapi kedua orang yang sedang tidur ini terus mendapat mimpi-mimpi yang indah dan penuh berkah. Mereka mimpi bertemu dengan Rasulullah, mimpi berada di surga, dan mimpi-mimpi lain yang memberikan kebahagiaan spiritual yang luar biasa. Bulan di langit bergerak perlahan melintasi jendela musola, memberikan cahaya yang berubah-ubah tetapi selalu lembut dan menenangkan. Cahaya bulan itu seolah-olah sedang menjaga kedua hamba Allah yang sedang tidur dengan sangat khusyuk ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, zikir ini terus mengalir dalam alam bawah sadar mereka, menjadi musik spiritual yang mengiringi tidur mereka. Setiap kali mereka berzikir dalam mimpi, malaikat-malaikat mencatat sebagai amal kebaikan yang akan mendapat pahala dari Allah. Ahmad dan Ustaz Hakim tidur dengan sangat nyenyak dan damai hingga waktu subuh tiba. Tidur mereka adalah tidur yang penuh berkah, tidur yang dilindungi oleh doa-doa Rasulullah, tidur yang memberikan kedamaian jiwa dan raga. Mereka bangun dengan segar dan penuh semangat untuk menghadapi hari yang baru dengan iman yang semakin kuat. Ketika azan subuh berkumandang, kedua orang yang telah menghabiskan malam dengan sangat indah ini bangun dengan penuh syukur. Mereka merasakan jiwa yang sangat tenang dan tubuh yang sangat segar. Malam yang telah mereka lalui menjadi salah satu malam terbaik dalam hidup mereka, malam yang memberikan pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Alhamdulillah, ucap mereka bersama-sama ketika bangun, merasakan nikmat tidur yang berkah dan mimpi yang indah. Mereka siap untuk memulai hari yang baru dengan semangat yang tinggi untuk terus beribadah dan mengingat Allah dalam setiap nafas mereka.